Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng. Informasi aktual akan hadir di genggaman kita semua. Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dipanggil UAS meresmikan Quran Center Madani Masjid Al-Firdaus di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya pada hari Jumat 11 Maret 2022. UAS juga memuji Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT Datuk Bandar Setia Amanah dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSI Datuk Muda Bandar Setia Amanah karena telah membangun masjid sebagaimana yang pernah dilakukan para Sultan Siak dahulu. Ayat Cahyadi mengatakan UAS diundang dalam rangka peringatan Isra Miraj sekaligus meresmikan Quran Center Madani di Masjid Al-Firdaus di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya. Al-Firdaus ini sudah membuat program namanya Quran Center. Artinya mulai dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas semuanya sudah kita rekrut untuk baik itu untuk anak-anak belajar Iqra, kemudian juga bisa untuk tahsin, juga untuk bisa tahfiz untuk para remaja dan orang dewasa. Semua tingkatan ini semuanya sudah dibiayai oleh Pemko Pekanbaru. Tentang Isra Miraj nanti akan diurai oleh guru kita Ustaz Abdul Somad bagaimana perjalanan Isra Miraj dan tentu yang paling penting bagaimana dengan semangat Isra Miraj ini menjadi ruh bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita dan tentu bagi seluruh ASN Pekanbaru dengan Isra Miraj ini meningkatkan kinerja. Wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang Melayu duduknya santun, duduk di bawah kayu ara. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu hanya sekedar melepas adat bahwa kita orang bumi lancang kuning, kalau ada pantun mesti dibalas. Macam Pak Wakil Wali Kota tadi, beliau berpantun di ujung sekali saja, sekedar membalas, menunjukkan kita tak meninggalkan adat istiadat. Dalam satu hembusan nafas, ayat, hadis-hadis dan pantun orang Melayu tak tinggal. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, sekali dayung takkan Melayu hilang di bumi, sekali layar terkembang takkan Melayu hilang di bumi. Adat besar syarat besar di kitabullah. Itulah yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Nisbu Sya'ban bid'ah, halal bihalal bid'ah. Lalu kemudian Nuzul Quran bid'ah. Akhirnya masyarakat mulai membuat tapi ragu-ragu dalam hati bid'ah. Kalaulah Isra Mi'raj ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi nanti siapapun ustaz di Pekanbaru, di internet, di YouTube, kalau dia membid'ahkan hari-hari besar Islam, tak usah dilawan, diam saja. Yang penting buat saja peringatan ini terus. Di kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bapak-bapak camat, lurah, kades, pengajian majelis taklim masjid buat saja terus. Sekarang Isra Mi'raj, nanti bulan Sya'ban malam nisfu Sya'ban, hari Kamis malam Jumat, insyaallah nanti hari Kamis malam Jumat buat nisfu Sya'ban rame-rame. Lalu kemudian menyambut bulan suci Ramadan, lalu kemudian 17 Nuzul Quran, setelah itu halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, habis itu Maulid Nabi, Maulid Rasul, buat saja terus. Karena ini masalah membid'ahkan ini, kalau cerita dalil masing-masing punya dalil. Jadi siapa yang paling kuat suaranya, itulah yang menang. Jadi siapa yang paling kuat membid'ahkan, bid'ah, kalah kita, berhenti. Tapi kalau dibuat terus, makin banyak, makin ramai, makin sering, semua melakukan, hanya korek suara.
Bid'ah. Enggak, kamu lama mati tau gak? Jadi jangan ragu, jangan khawatir sedikit pun. Kita sebetulnya mengaji, pengajian. Kebetulan pengajiannya bertepatan dengan 27 Rajab. Momennya dikaitkan dengan zikra, peringatan Isra Mi'raj. Membuat pengajian kebetulan bertepatan dengan pertengahan bulan Syaban, maka momennya disebut dengan nisfu Syaban. Membuat pengajian kebetulan di bulan suci Ramadan yang dibahas tentang nuzul Quran. Jadi terkait tentang itu tidak ada larangan sama sekali dalam syariat Islam. Silakan buat, silakan ramaikan, langgar surau dan musola. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kalau tak ada Isra Mi'raj ini, tak jumpa saya dengan Datuk Muda Bandar Setia Amanah. Lama juga mengapal kali. Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahya. Kalau tak ada Isra Mi'raj ini, tak jumpa saya dengan Pak Seko, Pak Muhammad Jamil. Tak jumpa dengan Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nando Kepala, Pemindah Kepala. Tak jumpa dengan Bapak-Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Danlanut, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, dan lain sebagainya. Tak jumpa dengan pengusaha muda dari Jambi, entrepreneur. Tak jumpa dengan Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Bapak Ustadz Tatang Widiansyah dan Ustadz Al-Nobdinar LC. Tak jumpa dengan atasan saya ketika di UIN dulu, di Lembaga Penjaminan Mutu, Profesor Dr. Akbarizan MED, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Tak jumpa dengan Ketua Basnas Kota Pekanbaru yang dulu kainnya hijau sekarang biru. Tak jumpa dengan Ketua IKMI Abi Edi Azhar. Tak jumpa dengan Ketua BKMT Ibu Nur Hasan. Jadi momen Isra Mi'raj pahami sebagai sarana silaturahmi. Jadi nanti kalau ada Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, tahun baru hijrah, datang saja niatnya. Man ahabba yusadalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Memang sekarang orang takut membuat acara besar-besar ini karena kita belum berakhir lagi dari pandemi Covid. Tapi kemarin saya baru pulang dari Jakarta sore. Biasanya turun di airport itu ada pemeriksaan bukti sudah swab, tapi kemarin tak ada. Rupanya kabarnya ini sudah tak ada lagi pemeriksaan swab dan antigen. Apakah ini selamanya atau sementara Mandalika? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap protokol kesehatan, pakai masker. Jadi ini rekaman ini nanti akan di-share, di-upload di internet. Apa itu Ustaz Somad ceramah tak pakai masker? Nah, kok masker? Kok dari tadi masker itu dipegang tuh? Tak lupa masker tuh. Jangan dibully juga. Bahwa ikut protokol kesehatan. Doa-doakan supaya dekat Ramadan nanti Covid-nya balik dan sampai omaknya tiba. Namanya Omikron. Jadi kita duduk ini adalah pengajian. Kita duduk ini adalah silaturahim. Yang awak kaji apa? Yang awak kaji ayat yang dibacakan oleh Qori'an awak tadi. Juara internasional asli pulang Pekanbaru. Pernah juga saya waktu Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau di salah satu kota, tapi bukan Pekanbaru, kota lain. Ustaz Somad kenalkan, ini Hafiz 30 juz, utusan dari kabupaten ini. Mau tanya, dari mana sekolah? Dia nggak ada jawab. Tanya,
asal dari kampung mana? Ini dia. Udah nggak mau bisik uang serbuan ya. Pokoknya pemain naturalisasi. Itu bukan dari Pekanbaru. Kalau Pekanbaru asli memang anak awak, memang Korea. Tapi selama di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak ada Korea di Mesir. Tak ada Qori itu perempuan. Jadi semua Qori itu laki-laki. Waktu itu ketua seluruh Qori Hafiz Mesir namanya Syekh Nu'aynah. Ada Syekh Nu'aynah, ada Syekh Oblawi, ada Syekh Mustafa Walwash, yang dulu masyhur sudah meninggal Syekh Abdul Basit Abdul Samad, ada Syekh Mustafa. Tapi tak ada Qori perempuan. Jadi yang bertanya ada kawan dulu Mesir namanya Mukmin. Mukmin. Ya, maaf Yusfarian termasuk kenapa tidak ada Qori perempuan di Mesir? Katanya orang Mesir kok gatal-gatal. Jadi kalau Qori itu perempuan, asik mantonya menengok Qori. Orang Jawa memakai batik dipakai ke kota Makkah. Kalau Qori itu cantik, menengok Qori lupa bini di rumah. Tapi Qori awal tadi masih golongan anak-anak, jadi tidak apa-apa. Jadi nanti jangan jadi fitnah. Apa ini Qori perempuan dilihat oleh laki-laki? Dulu ada ustazah mau datang ceramah ke Pasar Pangarayan Rokan Hulu Islamic Center. Mursyid tarekat Naqsabandiyah menolak. Tidak boleh penceramah perempuan dari Jakarta berceramah ditonton oleh laki-laki. Ini bumi 1000 suluk, tak boleh. Mereka datang, tolong dulu Ustaz Somad rayu kelipah mursyid kau biar supaya boleh penceramah perempuan. Ini penting Ustaz. Yang berceramah ini Ustazah Irene Handono, mu'alaf Masjid Islam, yang akan awak kaji sebelum 25 Desember. Masyarakat mesti paham. Ketambah di mana yang mereka berceramah? Dia di Muko. Jamaah di mana? Jamaah Siko. Laki-laki sebenarnya. Yuk. Nam ceram jamaah perempuan di mana? Di belakang. Kalau kita ubah, jangan yang duduk di muka. Jadi di mana awak? Dia duduk di samping. Laki-laki siko, perempuan sana, inya duduk di samping, inya duduk di antara laki-laki dan perempuan. Sobekkan ke kelipah kursi tarekat Naqsabandiyah. Tunjukkan format. Kelipah kursi Naqsabandiyah. Siko laki-laki, siko perempuan, ustazah di sana. Setuju? Kalau kau nggak setuju. Jadi sebetulnya komunikasinya, teknisnya saja. Ini ke depan perlu. Begitu juga dulu banyak yang mengkritik, menelpon kamu, Ustaz Somad, jangan lagi kasih pemimpin kabupaten wali kota di Riau ini tari persembahan. Tari persembahan itu syirik. Di mana letak syirik? Ada kata sembah. Kalau gitu tidak usah waktu tadi persembahan. Tadi apa namanya? Tadi selamat datang. Membawakan tempat sirih. Karena adat awaknya sampai ditinggalkan. Oh tetap juga haram ya. Kenapa haram? Sebab yang menyanyi yang menerangkan sirih kau anak gadis. Kalau gitu gue anak TK. Latih anak TK. Pakai baju Melayu, bersair Melayu. Lalu kemudian dia membawa tempat sirih. Akhirnya gimana? Kalau gitu boleh. Jangan tinggalkan tradisi kita, karena masyarakat kalau sampai dia kehilangan budayanya, dia akan budaya orang lain yang pakai. Budaya dari Korea, budaya dari Jepang, budaya dari India, karena itu syiar yang luar biasa. Saya sebagai orang Melayu, tinggal di bumi Melayu, bangga dengan kota Pekanbaru. Kenapa? Ada hari-hari tertentu kita berbusana Melayu. Ada dosen UIN Ciputat Jakarta, S3 dari Universitas Muhammad V jurusan Bahasa Arab. Dia sedang meneliti huruf-huruf Arab yang tetap dipakai di negeri yang bukan Arab. Yang sedia teliti Urdu. Di Pakistan masih pakai huruf Arab, bahasanya bukan Arab. Yang kedua Persia, di Iran masih pakai huruf Arab padahal bukan orang Arab. Saya bilang, Anda Pak Doktor dosen bahasa Arab perlu datang ke kota Pekanbaru, karena
kami bukan orang Arab, tapi bahasa Arab dan huruf Arab tetap kami pakai di kantor-kantor. Kalau tak percaya datang ke Jalan Jenderal Sudirman, tertulis kantor wali kota, pakai wow, lama hurufnya panjang, mati wow sukun. Kantor dinas Jalan Sudirman, begitu kami di Riau. Sehingga tidak ada orang yang buta huruf Al-Quran, karena huruf Arab sudah bersarang dengan orang Melayu. Dalam satu hembusan nafas kami beragama, tapi kami juga tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal yang sejalan dengan agama Islam. Ini terus kita sampaikan supaya anak bangsa tak kehilangan jati dirinya. Terkait dengan ayat yang dibacakan ananda qari'ah kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Isra juz 15 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Pembahasan yang pertama diawali dari kata subhana. Subhana adalah ucapan orang yang paling tinggi, bukan karena jabatannya. Subhana ucapan orang yang paling mulia, bukan karena harta. Subhana ucapan orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa itu? Orang yang bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana adalah ucapan makhluk yang tak pernah berbuat dosa. Malaikat tak pernah buat dosa, tak pernah salah. Malaikat tak pernah buat baik, dosa terus. Setan. Adapun kita pernah salah, pernah baik. Jadi kalau ada kawan kita salah terus berarti setan. Baik terus malaikat. Subhana adalah ucapan makhluk yang tak pernah salah. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di atas muka bumi khalifah. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana adalah ucapan orang yang terjebak dalam tiga kegelapan. Gelap perut ikan, gelap tengah malam, gelap lautan. Gelap tengah malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Yang membuatnya dikeluarkan Allah adalah kata subhana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin. Maka nanti kalau ada pemadaman bergilir, jangan caci maki PLN. Banyak-banyak ucapkan itu. Subhanallah, subhanallah. Kalau enggak juga itu, Anda datanglah ramai-ramai ke kantor PLN. Bertasbih memuji Allah. Subhana adalah kata yang singkat dan bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani al-lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disayangi Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Namun masih ingin diundang ceramah ke pasar bawah, kantor pelindung. Tiba-tiba sebelum Ustaz ceramah, sambutan dari direktur. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hati apa Pak Jarwo? Nah gue bisik panitianya, mohon maaf Bu ya, ikonon muslim. Kita tentunya SWT. Kenapa kita menyebut setelah lafaz Allah subhana? Karena orang yang susah terlintas dalam hatinya, Allah tak adil. Karena orang yang sedang dalam keadaan sempit terlintas dalam hatinya, mana letak kemuliaan Allah? Kenapa manusia tak dibuatnya senang semuanya? Maka saat terlintas demikian, kita katakan subhana. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullah maghlula, tangan Allah terbelenggu. Dibantah Allah, bal yadahu mabsutatan, nikmat Allah terhampar luas.
maka kita katakan Allah subhanahu, Allah maha suci. Lantai kotor, sucikan. Baju kotor, bersihkan. Sajadah kotor, cucikan. Badan kotor, mandi dan berwudu. Allah tidak kotor. Kenapa kita sebut suci? Pikiran kita lah yang mengotori Allah. Maka kita sucikan dengan lisan kita. Kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bagi yang suaranya bagus, dia lantunkan dengan na'am, dengan suara yang merdu dan syair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak kita didik dengan itu, maka mulutnya senantiasa subhanallah. Mengapa di awal itu pakai kata subhana dan lintas di pikiran orang? Apa mungkin Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai setengah malam sudah balik lagi? Katakan subhana, maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan. Pembahasan yang kedua, subhanalladzi asra. Sara berjalan, asra dia Abdul Somad datang ke Masjid Al-Firdaus bukan berjalan. Kalau berjalan takkan sampai, tapi diperjalankan. Sampai mana? Apabila sampai ke masuk atau sampai mana? Sampai ke Pulang. Aku tahu Pulang. Belok ke kanan. Sampai mana? Sampai. Jangan masuk ke aspal, masuk ke jalan tanah. Anak dikata. Siapa yang menembak? Ajian tadi. Sampai ke pintu. Kalau tak diperjalankan, tak selesai kan kita di sana dah mana. Kalau berjalan sendiri tak akan sampai. Orang yang subhana dia akan diperjalankan. Hidup kita ini kalau kita yang merasa aku lah yang berjalan. Nah, tapi kalau subhana balikkan semuanya kepada Allah sampai. Jangan pernah tidak menyertakan Allah. Ibu-ibu punya anak, anaknya ganteng, cantik, dipuji orang, anaknya cantik ya bu, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, balikkan ke Allah. Ini kadang banyak, ibu anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Nanti kok naik air, hebat mobilnya pak, itu karena etos kerja saya. Itu kan cakap Fir'aun dulu, tidak pernah menyertakan Allah, maka balikkan kepada Allah. Hebat masjid kalian di Kota Pekanbaru, masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah jihad para pemimpin kami fi sabilillah. Balikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang selalu balikkan kepada Allah kalau mati, sakit, demam, angin, baru sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dapat kenikmatan, lupa kepada Allah, balikkan kepada Allah. Setelah kau balikkan kepada Allah, barulah Allah perjalankan asra. Mana pula mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Ini tidak berjalan surga, ini asra, diperjalankan. Ambo dari Pekanbaru naik pesawat jam 7 pagi sampai ke Cengkareng jam 8.40. Duduk di pesawat, kursi paling pinggir, ada kaca pesawat, jendela aku kaca 2, kaca dalam, kaca luar. Antara kaca dalam, kaca luar, mama tengok ada nyamuk kesosis. Patutlah pesawat awak tidak dapat izin mendarat di Eropa, dia ada nyamuk masuk ke pesawat. Nyamuk ikut tobang sama Allah sampai ke Cengkareng. Sampai ke Cengkareng, namun tidak lagi mengurus nyamuk, sibuk mengurus jadwal sama koper. Nyamuk ikut lopeh kolu di Cengkareng. Ditanya oleh nyamuk Cengkareng, lu dari mana? Kata nyamuk, ambo dari Bau Panjang. Di mana tuh? Ambo dari si Pekanbaru tadi. Pekanbaru itu di mana? Di Riau. Berangkat
Loh, sampai Jakarta jam 8 sampai 10. Sodo nyamuk di Cengkareng bola. Itu gino ya mau. Nyamuk itu datang ke bawah, nyamuk ekornya bukan tawang surang. Dia diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari baja, dan dia tidak pakai darah, tapi dia pakai minyak pesawat. Dulu minyak pesawat itu banyak dipakai anak-anak muda di depan pernah MTQ. Menabraknya listrik mati untuk balap. Itu susah untuk kita jelaskan ke Abu Lahab dan Abu Jahal, karena dia tak pernah naik pesawat. Teknologi canggih mempermudah kita untuk memahami Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Pembahasan yang ketiga, bi'abdihi. Yang diperjalankan Allah itu hanya abdihi, hamba. Yang menghambakan diri kepada harta tidak diperjalankan Allah. Yang menghambakan diri kepada kekuasaan tidak diperjalankan Allah. Ta'isa abdul dinar, celaka hamba harta, celaka hamba kekuasaan, karena kekuasaan akan berakhir dan harta akan sirna. Bekawan karena harta binasa, bekawan karena kuasa sirna, bekawan karena Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi'abdihi, maka jadilah hamba Allah. Walaupun engkau berkuasa, hamba Allah. Walaupun engkau kaya raya, hamba Allah. Walaupun engkau dicintai orang, hamba Allah. Itu hanya dipinjamkan Allah sejenak. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang menunjukkan dirinya hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Samad. Hamba. Tapi ada lagi yang di atas itu. Karena as-samad itu juga adalah wa min ayat ini, dia adalah ayat-ayat. Itulah dia ayat cahaya. Tapi ada lagi di atas itu. Kata Allah, "Idza sa'altumullaha", kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah yang paling tinggi. Fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus. Jadi kalau penceramah padu aja dalilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Berapa sultan-sultan Melayu siap? Banyak anak kita tak tahu. Tapi sultan ini namanya kekal abadi. Kenapa? Karena dia pakai menolong agama Allah. Mana dia? Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Ayah dialah yang membangun Masjid Senaplan di tepi Sungai Siak pada tahun 1762. Abdul Jalil tak selesai membangun itu, dilanjutkan oleh anaknya. Itulah dia Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Ibu punya anak, bawa ziarah, tunjukkan ke mereka, ini makam sultanah, ini makam Habib. Orang Melayu ini sayang kepada keturunan Nabi. Ada keturunan Nabi datang dari Jazirah Arab, namanya Al-Habib Utsman Shahabuddin, marganya Ban Hasan, ganteng, dinikahkan dengan anak Sultan Siak yang cantik jelita bernama Tengku Embong. Dari hasil pernikahan Habib dengan Tengku Embong tadi lahirlah anak cucu. Memuliakan keturunan Rasulullah, di pangkal namanya dipakai Syarif. Syarif artinya mulia. Itu maka dipakai nama 3 jalan: Sultan Syarif Qasim, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim. Dulu nama airport itu Airport Simpang 3. Dirawat, diresmikan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam kata sambutannya apa kata Kiai Haji Abdurrahman? Ini nama airport Sultan Syarif Qasim sudah tepat. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak? Begitu kita memuliakan keturunan Rasulullah SAW. Bawa anak-anak SD TK, tunjukkan ziarah. Nih makam Habib Utsman Shahabuddin. Nih makam Tengku Embong berdekat-dekatan. Di mana dia? Tuh, samping masjid Raya Senaplan.
Gua kodok ke pasar bawah kemudian. Saya kok keramik. Kenalkan sejarah. Kalau tidak anak-anak kita nanti buta sejarah. Buta huruf bahaya. Ada yang lebih bahaya. Buta sejarah, dia tak tahu apa-apa tentang kota yang dia diami. Kalau punya harta, pakai untuk menolong agama Allah. Jadi apa yang kita lihat hari ini, Masjid Al-Firdaus yang megah, yang cantik, yang indah. Masjid ini duit untuk membangunnya 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jumlah orang kalau kumpul di sini 10.000 sekian orang. Lebih 10.000 bisa datang. Biaya untuk membangunnya 100 miliar sampai tegak berdiri. Jumlah tiangnya 99 tiang. Dari mana Ustaz tahu? Tadi kasih. Nanti ada orang bertanya, kami menengok ceramah Ustaz Somad di Masjid Al-Firdaus Kota Pekanbaru. Kau orang Pekanbaru? Iya. Kemarin kami tonton ceramah Ustaz Somad di Islamiyah di Masjid Al-Firdaus. Di mana Masjid Al-Firdaus? Entah. Ya sampai orang tahu, orang Pekanbaru tak tahu, orang luar Pekanbaru mana tahu. Karena ceramah Ustaz Somad ini direkam dan akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hasil dari YouTube Tabung Wakaf Umat ini semuanya diserahkan ke Tabung Wakaf Umat di Kota Pekanbaru, Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Popik. Maka slogannya, sebelum ke TPU singgahlah ke YTW. Di sana ada 25 anak tahun lalu, tahun ini 25 anak sekolah tahfiz Quran gratis masuk kota Pekanbaru. Semua berkat kerjasama orang-orang, termasuklah semua yang hadir ini. Kita semua akan mendapatkan keberkahan. Menjadi punya harta, jangan jadi hamba harta. Menjadi penguasa, jangan jadi hamba kekuasaan, tapi bi'anudihi, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak ayat saya dalam kata sambutannya tadi, 22 Mei 2022 berakhir. Judul lagunya Menghitung Hari. Tapi beliau tidak ada cemas, tidak ada ngeri. Kenapa? Karena beliau merasa dia hamba Allah, dititipkan Allah kekuasaan untuk menolong agama Allah. Setelah itu dia akan kembali menjadi hamba Allah. Tugas pokoknya hamba Allah. Selama menjabat, bangun masjid. Selama menjabat, angkat imam-imam paripurna. Selama menjabat, pakai APBD untuk menolong agama Allah. Selama menjabat, buatkan program untuk menegakkan syiar agama Allah. Maka dibuatlah Quran Madani Center. Center itu artinya pusat, bukan yang ingin mencari duit. Kenapa mesti pakai Madani? Madani diambil dari kota Madinah supaya Pekanbaru tidak berkiblat ke Los Angeles. Pekanbaru tidak berkiblat ke kota-kota maksiat, tapi berkiblatnya ke kota Madani, Al-Madinah Al-Munawwarah. Quran Madani Center. Anak-anak belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Untuk anak-anak kecil dibuatkan belajar Iqra. Yang sudah paham Iqra, baca. Yang sudah bisa baca Quran, pakai lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nyanyi pakai lagu ini? Tak boleh lagu-lagu masuk ke Quran. Berdosa, fitnah. Imam Masjidil Haram pun pakai lagu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gimana baca Fatihah tak pakai lagu? Alhamdulillah alamin. Ikut sembahyang pun ngambek. Ampun tak lupa Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jahar, Karas. Tapi aku tanya pada yang paham.
Buya, yo. Uang di Mekah Madinah itu pakai lagunya baca Quran. Iya, Syekh Mu'aikli lain lagi, Syekh Bandar Bali lain lagi, Syekh Huzaifi lain lagi, Syekh Abdul Rahman Sudes lain lagi. Dia apa uang berceramahan pengembang kecilnya lagu-lagu kok haram? Iya, ndak paham lagu. Sobi lagu dah. Azan di Mekah pakai lagu. Elok yo, Bapak Babinsa, Babin Kapten Mas, elok azan. Kini bang lama masajid dia apa? Dek azan kau terlalu melo slow. Allahu Akbar. Inya yang azan awak yang khawatir. Itu slow saya benar. Ulang nama jawab kan? La haula wala quwwata illa billah. Coba kalau azan orang berseragam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap. Cubalah bapak polisi, bapak tentara, azan sekali. Kalau security tidak salah, bukan merendahkan, uang kita tidak letakkan di security. Kadang ke polisi benar saja, sebab bajunya sama warna. Jadilah hamba Allah. Kalau punya kekuasaan tolong agama Allah. Kalau punya harta pakai agama Allah. Ibu-ibu yang punya golang, punya rantai, punya subang, punya anting. Dan kebetulan pakai cincin, langsung masuk ke jilbab. Aku tidak pandai sindir menyindir. Tidak tahu apa siapa nak pakai tidak sebab awak jauh. Pakailah untuk menolong agama Allah. Sebab kalau sudah sampai masanya mati, tinggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'ambaita, yang kau sedekahkan itu yang akan kekal abadi. Yang sudah paham bayar bisa basikan aman diharga. Jangan pula lagu merusak ayat. Tajwid paling utama. Idgham ikhfa guna qalqalah bila guna. Jangan lagu dulu baru tajwid. Tajwid dulu baru lagu. Tajwidnya ketat baru lagu. Ini banyak lagu hebat tajwid tak ketat. Iyyaka na'budu. Ya mesti topik. Iyyaka na'budu. Kalau enggak menyanyi wa antum muslimun. Di situ bukan di nak. Yo kalau sampai itu coba mati. Tajwidnya dulu ketat. Habis tajwid barulah nawam, lagu. Setelah itu tafsirnya. Itu diajarkan di Quran Madinah Center ada tafsir. Terjemah dulu. Ya ayyuhan, hai orang-orang allazina yang aman beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siang puasa, kama sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama itu kama itu kemana? Naik khotib ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ambil si kau ya. Kama itu sebagaimana amar, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tafsir? Lalu kemudian adik-adik mahasiswa, tidak ada alasan orang Pekanbaru buta huruf Al-Quran. Iqra, tafsir, tajwid, nawam lagu, tafsir dari TK sampai perguruan tinggi gratis. 2 miliar dipakai untuk mensupport ini. Inilah hebatnya kalau berdakwah dengan tanda tangan. Ambo dibawa oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat mengumpulkan dana untuk ceramah. Bosul kawan, bosul. Tengok, ada 2.000. Tapi kalau dengan kekuasaan, sekali tanda tangan jadi masjid tegak berdiri. Sekali tanda tangan
mensupport Al-Quran. Namun dijolekan deh Ustaz Somad, ini masjid, ini program dalam hati yang kalau untuk ikulah yang 3 periode. Cuma susahnya kan mesti amandemen. Ustaz kau memuji-muji penguasa, orang ada. Kecuali orang ada di Mungkong, tapi Pak Ayat kan ada iya kecil kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi nan kaompek lailan. Lailan artinya malam. Cuma kok banyak ibu-ibu namanya Lailan. Di aku ini lahir di waktu malam. Mak gua agak kolak. Kadang awak ceramah aku mesti hati-hati. Kalau sampai lagu kumpul sodo Laila kau mungkin somasi nggak masuk juga. Payah dengan ceramah kau begini ya. Maka sebelum di-upload mereka tolong diedit-edit. Lailan di waktu malam. Di apa? Waktu malam kalau di waktu malam orang tertidur lelap, tapi ada satu hamba Allah yang bangkit di tengah malam. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Saudara Allah tidur lelap, tapi ada satu hamba bangun di tengah malam, diambilnya alat-alatnya, dihidupkannya lampu, ingin menengok Real Madrid Barcelona. Jangan sampai awak tertulis dalam catatan malaikat bangun tengah malam, 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 bangun tengah malam. Keterangan koncing. Sampai-sampaikanlah bangun tengah malam usolli sunnatal wudu. Nampak tamu kali solat sunat wudu. Ini banyak orang sibuk mengurus nasib wudu. Solat sunat wudu. Bilal, si koswanto Bilal, come here a minute. Sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara terompah sendalmu dalam surga wahai Bilal. Kata Bilal, apa amal engkau wahai Bilal? Engkau masih di dunia tapi suaramu di surga sudah ada. Kata Bilal, ambo tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Sendalnya lebih dulu masuk surga daripada Allah. Maka nanti kalau ada di antara ibu ke Walid sendal hilang, berartilah masuk surga duluan. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah itu salat sunat taubat. Dosa awak banyak, duduk topi jalan, uang godang pakai baju ketek, uang ketek pakai baju godang. Muli awak dia mati awak berkata-kata taubat usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah itu barulah sholat sunat tahajud. Seelok-eloknya 8 tak bisa ompe tak bisa 2 pun jadi. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Ditutupi dengan witir. Seelok-eloknya witir seboleh. Dan tidak seboleh 9. Dan bisa 9 7. Dan bisa 7 3. Dan bisa 5 3. Suci. Tapi sebiasa-biasa awak membuat witir 3 rakaat 2 salam elok. 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat pertama 1 rakaat. 3 rakaat 1 salam. Jangan buat tasawuf awal supaya tidak sama dengan maghrib. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Ayatnya apa Buya? Ayat yang biasa sudah kulhudah. Ada sahabat Nabi sholat dari Isya sampai subuh. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, dari Isya sampai subuh ayatnya tak tukau tak berganti. Kulhu. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ikut sahabat Anda kau sholat dari Isya sampai subuh ayatnya tidak berganti. Kulhu Allah saja. Apa kata Nabi? Innaha la ta'nibu thulutsal Qur'an. Kul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka 3 kali baca sama dengan sekhatam Al-Quran. Itulah maka awak kalau bertahlil baca kul wallah 3 kali supaya dapat pahala seakan-akan sekhatam Al-Quran.
Tapi jangan telah membaca 3 kali lalu tidak membuku Al-Quran. Kau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Yang sudah membaca surat Al-Kahfi, alhamdulillah. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, hari Jumat, malam tadi, subuh tadi, pagi tadi, sampai nanti asar, sampai tenggelam matahari, masih ada kesempatan membaca Yasin. Sayyidul Ayyam, membaca Yasin tidak perlu hari Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin suatu malam, tidak ada disobinya malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampunkan Allah. Ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, membuat wirid Yasin ba'da asar. Ibu-ibu di dokek rumah hamba pun ada majlis setiap sore asar khusus ibu-ibu membuka wirid Yasin, tapi taksirnya diperbaiki. Quran Center, Quran Madani Center, hebatnya dari mulai TK sampai yang level tafsir semuanya free, gratis, tidak dipungut bayar. Disediakan mobil angkutan dari Jalan Sudirman dibawa sampai kemari. Kami yayasan, tidak lembaga negara, maka uang terkumpul hanya sedekah. Kami pun ada juga mobil gratis, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mobilnya satu, siapa yang naik mobil itu gratis, namanya mobil ambulan. Kalau nak naik mobil itu syaratnya 2, sakit mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lailan, di tengah malam. Kalau nanti malam bangun buka mata masih nampak atap, tahajudlah. Kalau nanti malam bangun buka mata lampu masih hidup, tahajudlah. Kalau nanti malam bangun dipegang sebelah masih ada bantal, tahajudlah. Sampai masanya nanti terbangun dipegang topi kain, indak berjahit. Kain apa hendak berjahit? Kain kapan? Dibuka mata, hendak bertanya good morning, marah buka. Waktu itulah awak ingin hidup balik ke atas dunia. Rabbana abasarna, mata kami menengok azab, wasami'na, telinga kami mendengar azab, farji'na, balikkan kaki kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Penyesalan saat itu tak lagi bermakna. Yang sakit di ruang ICU masih bersyukur. Kenapa? Masih bisa sholat berbaring. Rumah sakit Arifin Ahmad, samping Masjid Agung An-Nur, masuk suara sayup-sayup azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini alhamdulillah masih masuk, sebab awak masih pakai toa lagi. Masuk suara dari An-Nur ke ruang ICU, masuk ke telinga di ruang ICU, tertulis di situ IC, artinya ICU you don't see me. Ambo menengok orang tak bisa cari ambo. Di saat itulah baru, tapi alhamdulillah bini masya Allah buah hati melayan jiwa. Sabar dia menunggu bapak di ruang ICU. Apa kata dia? Sabar ya bang, insya Allah tak sampai hari Jumat selesai kau. Akhirnya mati juga menghadap Allah. Yang kaya mati, yang pejabat mati, yang ada kekuasaan mati, rakyat jelata pun mati. An-nasnya manusia ini tidur. Falamma matu intabahu, kata Sayyidina Ali. Ketika dia bangun, barulah sadar sesungguhnya dia sedang tidur panjang. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi kepala dinas, ada yang mimpi menjadi ustaz, ada yang mimpi jadi orang kaya. Ketika terbangun semua hanya fata morgana. An-nasnya manusia tidur. Falamma matu intabahu. Yang kekal abadi mana? Masjid Al-Firdaus. Yang kekal abadi mana? Imam-imam Masjid Paripurna. Yang kekal abadi mana?
Quran Madani Center. Buatlah yang abadi, bisa menjadi bekal menghadap Allah setelah mati. Sultan-sultan yang membangun masjid sampai hari ini, pagi, petang, siang dan malam anak membaca Quran, mengalir pahala. Al-Qayyis orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Al-Qayyis orang yang cerdas, bukan yang IQ-nya 200. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal yang dia pikirkan ma ba'dal maut, apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. 5. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Hidup kita ini dari masjid ke masjid. Saat menikah di masjid, saat mati akan dibawa ke masjid. Ada orang seumur hidupnya ke masjid cuma 2 kali, waktu nikah sama mati. Jangan sampai. Kaki ini tercatat di Masjid Ar-Rahman, dulu ada rutin kultum zuhur. Kaki ini tercatat di Masjid Al-Firdaus, di Masjid Akramun Nas, di Masjid Al-Ukhuwah. Kaki kita akan diminta tanggung jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki akan bersaksi atas apa semua yang dilangkahkan. Langkah kaki, ayunan tangan, denyut jantung, bisikan telinga, lintasan pikiran, berkata-kata dalam hati, semua akan menjadi amal soleh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau masjid hanya sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mana pengajiannya? Alhamdulillah, kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kajian menjelang berbuka dari maghrib ke isya, iktikaf tahajud malam, 7 pengajian di Masjid Ar-Rahman dulu. Apakah bisa kita pindahkan program itu? Karena itu Pemko juga punya, dipindahkan kemari. Pahala di sini lebih besar daripada di Ar-Rahman. Kenapa? Karena jihadnya luar biasa. Kalau di Ar-Rahman ramai biasa, karena kita pandang keliling memang gedung rumah. Siko pandang, Iko kalau menurut logika akal yang datang kok cigak mencingkuk juga. Bisa pula manusia datang lantai 1, lantai 2, lantai 3, maka datang kemari. Apalagi ini mau mendekat bulan suci Ramadan, tarawih, iktikaf 10 hari. Buatkan nanti program iktikaf 10 hari. Imam-imam kita yang bersanad tadi diminta menjadi imam ke depan. Insya Allah masyarakat Pekanbaru sudah terbiasa dengan 1 malam 1 juz. Di tempat lain mungkin Masjid Raya Senapelan dari dulu, dari yang awal-awal pada ke Pekanbaru 1 malam 1 juz. Di tempat lain kalau dibuat 1 malam 1 juz, masyarakat unjuk rasa ganti imam, ganti imam. Nyona minta al-hakum takasur wal asri. Uang Pekanbaru sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Masjid-masjid Pekanbaru, kenapa imamnya berkualitas? Diseleksi. Kenapa imamnya berkualitas? Diberikan insentif. Dari mana? APBD dari masyarakat. Itu yang saya dapat berita. Semua berita tentang baru, walaupun aku jarang-jarang ceramah, tapi infonya mudah. Ustaz, ada pengangkatan imam sampai ke kelurahan, dulu kecamatan, mantap. Ada pengangkatan imam fit and proper test oleh Profesor Akbarizan, para pakar Al-Quran, mantap. Sehingga imam berkualitas. Ini ada lagi berita Ustaz, katanya gaji imam belum turun 6 bulan dulu. Sodonya itu sampai juga telinga. Masya Allah, tabarakallah. Para penghafal Quran dikumpulkan imam-imam mereka dan ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Profesor Akbarizan, di kantor 1,5 jam tausiah, setengah jam tanya jawab. Namun diminta menjelaskan tentang akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyaknya rongrongan dari kelompok Ahlul Bid'ah wal Dhalalah. Nah ini kami beri potong videonya, bisa ditonton. Judulnya
takwil. Tulisannya situ takwil Abdul Somad. Enter follow dalam channel Ustaz Abdul Somad Official. Sama, subscribe, like, share, and comment. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Berkah. Kita kalau jumpa sama orang yang kita mintakan berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak orang baru lahir yang kita mintakan berkah, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa rizqal wa balagha asyaddah. Kalau ada orang nikah yang kita mintakan berkah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kalau ada orang dapat nikmat yang kita mintakan berkah, barakallahu laka fi kulli ma a'taita. Ini semua berkah. Apa makna berkah? Lebih dari semestinya. Itulah berkah. Kata arsitek, rumah ini umurnya 1.100 tahun, tapi karena rajin dijaga 120 tahun tak laku. Itu berkah. Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil sudah meninggal, umurnya sudah selesai, tapi karena berkah kekuasaannya mengalir sampai hari kiamat. Kita doakan usul dari pemerintah kota mengangkat jadi pahlawan nasional, mudah-mudahan terkabul insyaallah. Amin. Begitu juga dengan ini. Orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan hanya 2 periode selesai, menurut ilmu logika manusia selesai kekuasaan, tapi ziyadatul khair, berkah artinya kebaikan yang tak terbatas kita jaga ini, maka akan mengalir semuanya. Tapi kita kan gak ikut membangun, Bu ya. Yang membangun dengan tanda tangannya dapat, yang membangun dengan tetes peluh keringatnya dapat. Ustaz kan telah selesai baru datang menceramah mengajak umat, insyaallah ilmun yuntafa'u bih. Tak juga dapat waladun sholihun, anak-anak yang soleh. Mereka ini akan melanjutkan perjuangan kita insyaallah. Alladzi barakna haulahu, yang keenam, linuriyahu min ayatina. Ini membantah orang yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj untuk menjumpai Allah di atas. Tak ada cerita Isra Mi'raj Allah jumpa dengan Nabi di atas. Dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, salaf berkeyakinan Allah maujud bila makan. Allah ada tidak bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat di atas, duduk di atas aras, turun sepertiga malam, naik turun, itu Allahnya sama dengan teh tarik. Allah maujud bila makan. Allah munazzahun anil jihad bisid. Allah suci dari 6 arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Aina Allah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Aina Allah qabla an yakhluqal arsy. Di mana Allah sebelum dia menciptakan arsy? Kana fi amain. Allah berada tanpa ada tempat. Allah sudah ada sebelum ada tempat, dan dia berada sebelum ada tempat. Lalu dia ciptakan aras. Tak mungkin dia berpindah ke aras. Kalau dia berada lalu diciptakannya aras, lalu setelah itu dia duduk di atas aras, maka batallah laisa kamitslihi syai'un. Maka batallah walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maka matangkan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadith, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Senin malam Selasa akidah sifat 20, Selasa malam Rabu fikih mazhab Syafi'i, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat wirid yasin, Jumat malam Sabtu hadis paling ketek arba'in, hatam arba'in, naik riyadus shalihin, hatam riyadus shalihin, naik al-azkar, hatam al-azkar, naik lagi kate bulughul maram, hatam bulughul maram, baca syarahnya sunani subulus salam, hatam subulus salam. Enggak lanjut, Buya ada meninggal, cari Buya lain. Baca Mukhtasar Sahih Bukhari, hatam Mukhtasar Sahih Bukhari, baca Sahih Bukhari. Alhamdulillah, majelis
Majelis Ustaz Al-Mu'minar LC membaca Sahih Bukhari sudah hampir 2 tahun. Tinggal masyarakat mengikuti di sekitar Pekanbaru. Tidak ada alasan orang Pekanbaru mau masuk neraka. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf sunni, bukan falsafi. Ahlus sunnah wal jamaah. Tujuan daripada Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini beda Nabi Muhammad dengan kita. Surga kita dengar, neraka kita dengar, malaikat kita dengar. Tapi Nabi SAW tidak hanya mendengar, tapi dia linuriyahu min ayatina. Mendengar dengan melihat, yang lebih kuat melihat. Pernah dengar ceramah Ustaz Somad? Pernah. Di mana? Di RRI. Pernah dengar ceramah Ustaz Somad? Pernah. Ambo ke Jakarta menyerahkan bantuan beras ke sekolah, mohon maaf, tunanetra. Uang-uang butuh menghafal Quran, Quran Braille. Salaman dipogangnya badan. Oh, Ustaz kurus ya. Kenapa Bapak bilang itu? Selama ini saya cuma dengar suaranya. Dari suara itu bayangan saya besar. Mendengar dengan melihat, maka lebih tajam melihat menengok langsung. Allah dengan Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Allah tak mengatakan Isra Mi'raj liuri nafsi ilaihi. Aku mau menengokkan diriku kepada Anda. Kalaulah Isra Mi'raj mau menamai Allah di atas, maka tak perlu ke atas. Nabi Musa pun berkata-kata kepada Allah di atas bukit Tursina. Nabi Ibrahim berkata-kata kepada Allah, tak perlu naik ke atas bukit. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan padaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Berdialog dengan Allah, tak perlu naik. Lalu kenapa Nabi naik ke atas? Bukan berjumpa dengan Allah. Allah bukan jauh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Begitulah gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ini akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir ditutup dengan ayat Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang terlintas di pikiran kita, Allah mendengar. Apa yang terlintas di hati, lama betul ceramah Ustaz Somad ini, Allah mendengar. Karena Abdul Somad kalau ceramah tetap memakai kode etik, tak lebih dari 60 menit, 600 ml. Pas topik, mulai jam 1:30 boleh, inilah jam 1:30 boleh. Adapun tadi Pak Seko mengatakan sampai jam 2 boleh, itu maksudnya sesudah Iko kami ada acara makan. Dan panitia menyampaikan setelah acara ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Yang disampaikannya adalah ayat Allah surat Al-Isra juz 5 boleh ayat 1 dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat kita semua insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Quran Center Madani, Masjid Al-Firdaus, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Tim Liputan Kominfo melaporkan.